Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Palembang ingin memenuhi mata kuliah Ethnoscience. Pertama, perkenalkan, saya Putri Permatasari dengan NIM 2021143056. Saya Anissa Zulekha dengan NIM 2021143057. Saya Syahida dengan NIM 2021143066. Saya Narmisita dengan NIM 2021143046. Saya Desta Betaria Putri dengan NIM 2021143042. Saya Lisa Melinda dengan NIM 2021143079. Ini kami akan mewawancarai Bapak Siska Antoni dengan adanya kearifan lokal yang ada di Kota Prabu Muli, yaitu mengenai buah nanas. Kesibukan Bapak sehari-hari itu apa selain menjadi petani nanas? Lalu sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani nanas? Jadi saya kenalkan terlebih dahulu profil saya atau nama saya Siska Antoni, lebih umum lebih dikenal untuk lokal ataupun desa di Kelurahan Karangajaya ini. Nama saya Siska Antoni dan nama lebih akrab dipanggil yaitu Terus kalau kegiatan kita selain bercocok tanam, yaitu di tanaman nanas khususnya, di sini kita membangun, mendidik, yaitu membentuk juga para pelaku usaha UMKM yang kita maksud untuk pengendalian, yaitu produk-produk turunan utama dari tanaman nanas. Terus untuk tadi kita di sini selaku apa tadi pertanyaannya? Yang ketiga, Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani? kalau sudah berapa lamanya, sebenarnya kita sudah dari gen arti kata kita memang keturunan ataupun anaknya dari para petani, yaitu terkhusus petani nanas di Kota Prabu Muli. Kita begitu kita mulai bahasanya dari lahir pun kita sudah kerja di dunia pertanian ini. Seperti apa yang saya maksud? Itu kita diajak ke kebun, ke lahan sewaktu kita masih bayi, berarti sudah ikut kerja. Dan setelah kita berumah tangga dari tahun 2009 sampai sekarang, kita terus berinovasi, membangun dan bertani, terkhususnya di pertanian nanas ini. Seperti itu. Kalau untuk modal dan luas lahan nanas ini berapa ya Pak? Jadi kalau permodalan dan berikut luas lahan ini, 1 hektarnya bisa kalian analisa dan kalian hitung. Itu dari awal sampai panen membutuhkan biaya dipastikan 20 sampai 25 juta sampai panen. Terus kalau keluasan lahan yang kita bangun di agrowisata nanas edukasi Prabu Muli ini bisa dibilang kita konsep secara terus menerus dan berkelanjutan. Di sini kita awal tanam 2,5 hektar, nanti keseluruhannya lahan ini akan berjumlah 12 hektar. Dan kita tanam monokultur khusus, yaitu tanaman nanas, tanpa kita menumpang sarikan tanaman karet yang seperti pada umumnya di Kota Prabu Muli ini. Kita bentuk memang konsep seluruhnya nuansanya nanti dengan piu-piu tanaman nanas. Kalau boleh tahu penghasilan dalam 1 bulan itu berapa Pak? Lalu apakah usaha Bapak tuh hanya nanas atau ada yang lain? Jadi kalau di sini maksudnya pertanyaannya untuk di tanaman ya, di tanaman nanas. Jadi kalau di tanaman nanas ini saat ini kita itu mengendalikan di agrowisata nanas edukasi Prabu Muli tidak hanya menjual buah segarnya saja. Jadi kita gali potensi-potensi yang ada di tanaman nanas ini seperti pengendalian limbahnya.
Dan pengenalian limbahnya ini kita kupas satu persatu, yaitu terkhusus di tanaman nanas ini daunnya. Sekarang ini kita berinovasi ke tanaman nanas, daunnya ini kita olah, kita giling menjadi serat daun nanas yang menambah nilai ekonomi bagi para petani dan juga menjadi peluang bisnis yang baru karena bernilai ekonomi tinggi yang kualitas ekspor. Berikut juga itu meresonasi bagi para pelaku usaha UMKM yang saya sampaikan tadi, menciptakan kerajinan ataupun baju, baik pun mungkin banyak turunan lain, dipastikan itu seperti jilbab ataupun sepatu dan lain-lain, seperti itu. Apakah ada kesulitan yang Bapak dapatkan dalam berkebun nanas? Ya. Jadi di sini tidak mungkin seluruh pekerjaan ataupun bertani yang namanya tanpa hambatan dan halangan, rintangan, ujian, cobaan, godaan. Jadi yang paling rentan, yang paling rawan yaitu di tanaman kita nanas ini, yang terutama tantangan kita karena target kita meresonasi dan mendidik, berikut juga membangun, yaitu kendala terbesar untuk orang-orangnya. Orang-orangnya siapa yang kita maksud? Orang-orangnya maksudnya petani-petaninya, baik yang milenial maupun yang kolonial, kembali lagi ke SDM. Karena kenapa? Mereka pada prinsipnya kekurangan informasi, dan kita kasih pemaparan, kita kasih penjelasan, itu pun belum sepenuhnya connect ke mereka. Dikarenakan kenapa? Karena mereka bertani, dan bertani mereka memakai gaya-gaya yang lama, sistem-sistem yang lama. Dengan hadirnya kita di sini di tengah-tengah masyarakat, khususnya para petani, mereka ini harus bisa mengikuti kemajuan zaman ataupun zamannya sudah modern. Bagaimana bertani secara modern, seperti itu. Nah, bagaimana Pak ciri-ciri buah nanas yang matang dan bagaimana cara mengambil bibit nanas yang unggul? Terus, apakah selain nanas bisa menghasilkan produk apa lagi Pak? Jadi kalau untuk bibit yang unggul ataupun bibit yang terbaik di tanaman nanas ini, kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu, yaitu bibit nanas ini kalau di sini terbagi tiga, yang mana ini nanas di depan kita, ini adalah bibit atau anakan yang bisa kita tanam. Ini namanya anakan atau bibit dari mahkota, ya, mahkota, dan ini adalah tunas buah. Nah, tunas buah satu mahkota, dua tunas buah, ya. Dan ini adalah tunas batang. Nah, tunas batang yang kalian bisa lihat, ini saya kasih contoh, ini adalah tunas batang. Nah, ini adalah anakan tunas batang, ya. Tunas batang, kalau bisa kamera ini adalah tunas buah. Tunas buah, ya. Ini adalah tunas buah, ini adalah tunas batang, dan ini anakan mahkota. Dapat ya? Mahkota. Tadi pertanyaannya lagi bagaimana cara mengambilnya, ya kan? Bagaimana cara mendapatkan anakan dari atau bibit dari nanas ini? Cara mengambilnya bisa kalian lihat, tadi saya sudah kasih lihat, itu berhamburan di mana-mana. Pada prinsipnya berarti kita ambil bibit ini setelah kita panen buah. Jadi buah dipanen, setelah buah dipanen, anaknya ditinggal di sini, dan nanti anak-anakan ini kalau bisa kalian bisa nanti melihat atau mendatangi secara langsung tempat pengumpulan bibit kita ada di sini. Itu bisa pada prinsipnya dipanen buah, setelah dipanen buah, anaknya ditinggal di batang dan itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru disortir ataupun dipilih, dipisah-pisahkan anak-anaknya tersebut.
Tergantung kita mau tanam anakan yang mana. Tadi dipertanyakan bibit yang unggul. Bibit yang unggul kalau di agrowisata nanas edukasi Kota Prabu Muli ini adalah anakan dari tunasan banyak. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan buahnya pertumbuhannya bagus, cukup besar, dan kedua untuk masa panen ataupun masa perawatan cukup singkat. Seperti itu. Gimana? Dalam satu kali panen tuh membutuhkan waktu yang berapa lama ya Pak kira-kira? Kembali lagi seperti saya sampaikan dari awal tadi, kembalinya ke SDM, khususnya para petani yang belum mengikuti kemajuan zaman, kecanggihan saat ini, kemodernan saat ini. Para petani awam, para petani lama, mereka itu dengan gaya yang lama, waktu yang mereka tanam sampai panen membutuhkan waktu 16 sampai 18 bulan. Namun di agrowisata nanas edukasi Prabu Muli ini kita nanam dan sampai panen hanya membutuhkan 12 bulan. Berarti kita sudah memangkas waktu kurang lebih yaitu 4 sampai 6 bulan. Dipangkas waktu otomatis kos berkurang. Seperti itu. Selain nanas, apakah nanas ini bisa menghasilkan produk, Pak? Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan, itulah yang kita sampaikan, kita meresonasi, membangun pelaku usaha yang saya sampaikan, membuat olahan dari UMKM tadi, dari pengendalian limbah, dari pengendalian buah segarnya, yang menjadi minuman, yang menjadi selai, yang menjadi keripik nanas khususnya di agrowisata nanas Prabu Muli ini, dan sangat banyak turunan makanan-makanan lain, dan dari serat tadi menjadi pakaian seperti baju dan souvenir-souvenir yang lain. Itu yang kita kembangkan. Seperti itu. Itu bisa dijual secara online juga nggak, Pak? Oke. Saat ini kita lagi mengkonsep memang agar kita mudah ditemukan produknya, agar produk kita mudah dicari. Memang kita lagi mematenkan untuk kita agar mudah dicari di aplikasi-aplikasi jual beli online, berikut juga secara gerai di Kota Prabu Muli ini. Seperti itu. Ada lagi? Kira-kira barang dagangan Bapak dapat bertahan berapa lama Pak untuk pengiriman jarak jauh? Oke. Sebenarnya kalau mau dikupas panjang seperti ini. Satu persatu kalau khusus buah dulu misalnya, khusus buah segar, itu ada grade-grade tertentu dan ukuran matang buahnya itu pun tertentu untuk jarak yang jauh ataupun luar provinsi. Dikarenakan kenapa? Biasanya buyer yang pesan itu beda-beda. Ada yang sudah mau masak di 50%, ada yang sudah mau 60%, adapun yang di 5%. Terus kalau produk-produk yang sudah turunannya seperti UMKM tadi ataupun yang sudah berbentuk barang jadi dan setengah jadi, itu tidak ada masa expired seperti urusan benang tadi. Asalkan disimpan di tempat yang tidak terkena hujan, berikut juga tidak terlalu panas, agar itu barang awet. Kalau untuk turunan makanannya sudah dipastikan ada masa-masa expired seperti lebih kurang 2-6 bulan untuk masa expirednya. Dan dikarenakan kenapa? Makanannya banyak turunannya seperti itu. Terus ada lagi? Oke Pak, baik. Terima kasih untuk penjelasannya dan sangat mudah dipahami. Dan juga jelas Pak, kami yang dari tidak tahu pun menjadi tahu tentang pengelolaan buah nanas ini Pak. Siap, sama-sama. Semoga dengan yang kita lakukan bersama di lapangan ini menjadi manfaat terkhusus bagi kalian dan masyarakat, khusus bagi para petani.